kita di Note Podcast. Pada siang kali ini kita akan kembali berdiskusi terkait dengan kehidupan mahasiswa, khususnya di Kabupaten Sinjai dan terlebih umum di Indonesia secara menyeluruh. Hari ini kita masih bersama dengan tamu undangan kita, yaitu Ketua MPM IAIM Sinjai, Bung Herul. Ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya kita pernah berdiskusi terkait dengan apa sih motivasi Herul sehingga bisa sampai pada puncak kedudukan tertinggi dalam organisasi di MPM, yaitu ketua. Semalam sudah dijelaskan. Nah, hari ini kita akan lebih mengulik siapa sih sebenarnya Herul ini. Apakah dia punya banyak mantan? Aduh. Ya, saya hanya ini. Pertama pertanyaan saya begini. Herul pernah nggak sih merasa bosan berorganisasi? Ya, pertanyaan tentang itu sih ya mungkin teman-teman juga mempertanyakan dari kemarin-kemarin. Maksudnya kenapa sih kamu itu gila tentang organisasi? Apakah tidak ada bosan-bosannya? Nah, itu yang pertanyaan itu, sehingga saya mengatakan bahwa ya betul ya, kalau kita mengurusi organisasi terus lantas mengesampingkan yang namanya tentang pekerjaan, tentang masa depan. Tapi saya berpikir bahwasanya kan organisasi itu tidak selamanya menghalangi tentang masa depan kita. Justru di organisasi itu ya kita mendapat tentang pengalaman, jaringan-jaringan tentang masa depan. Ya, kan hari ini juga kan seperti yang dikatakan Bung Herul. Hari ini kan kita sering melihat bagaimana para aktivis di masa lalu, anggaplah misalnya aktivis 98. Ya betul. Itu kan dulunya juga berbicara tentang perubahan-perubahan, bagaimana dia menjadi bagian dari perubahan-perubahan yang dia inginkan. Setelah mendapatkan kesempatan jabatan, ternyata dia juga terlibat dalam perancangan kebijakan yang juga bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, hanya dengan alasan kebutuhan. Ya betul sekali. Itu hal yang seperti itu sempat beberapa pengkajian dari kemarin-kemarin yang menyuarakan tentang kebenaran yang pada saat dulu, sekarang kan dia yang menjadi menduduki di ranah pemerintahan. Itu kan tidak bisa juga dipungkiri, itu kembali kepada diri kita sendiri, pribadi kita masing-masing. Jika kita mempertahankan tentang idealisme kita sebagai seorang pemuda atau sebagai agen perubahannya, lagi-lagi kita menduduki seorang menjadi bagian dari ranah pemerintahan kan, kita tidak lupa atau mengenang apa yang terjadi di masa lampau, di masa-masa yang terdahulu. Kita memperjuangkan tentang rakyat, tentang kebenaran. Ya, saya berpikir itu kan tentang kebutuhan kita, pribadi kita, bagaimana kita menilai bahwasannya memang apakah memang betul ini masyarakat bisa dijeritkan persoalan kepentingan. Lagi-lagi kan persoalan kepentingan, sehingga kita masuk dalam ranah pemerintahan, kita tidak pikirkan lagi bagaimana nasib rakyat ke depan, yang penting persoalan perut kita. Iya, sebagai aktivis kan pasti banyak sekali tantangannya, banyak sekali konsekuensi. Iya betul sekali. Yang bahkan beberapa kita lihat teman-teman aktivis yang di Indonesia ada dikriminalisasi, yang bahkan ada yang berakhir pada pembunuhan kan begitu. Nah, pertanyaan saya, menurut Bung sendiri, bagaimana cara untuk merawat konsistensi dalam diri untuk tetap berada pada garis perjuangan? Ya, pertanyaan tentang hal ini sebenarnya ini cukup untuk menjadi tantangan, khususnya saya secara pribadi, karena tidak menutup kemungkinan saya jika misalnya Bung Tom, saya nanti menduduki beberapa jabatan di ranah pemerintahan, saya juga melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang sekarang. Padahal tujuan awal saya untuk mengadakan sebuah perubahan, sebelum saya masuk di ranah pemerintahan, saya ingin melihat tatanan ekonomi di masyarakatnya akan membaik. Tapi untuk menjaga eksistensi atau komitmen kita sebagai seorang idealis, sebagai aktivis, ya lagi-lagi yang paling mendalam itu ya kita harus memperkuat persoalan idealisme kita, ideologi kita secara pribadi, prinsip kita secara mandiri. Ya lagi-lagi ujung-ujungnya ya perbanyak literasi, yang dimana literasi ini kan banyak motivasi dalam tentang kehidupan rakyat miskin, kehidupan rakyat yang ekonomi ke bawah, yang seperti itu.
Karena kan saya pikir untuk memberikan kepercayaan pada publik Iya. bahwa aktivis itu harus konsisten dan tidak akan bernasib sama seperti apa yang dilakukan pendahulu-pendahulu kita sebelumnya. Iya betul. Kita harus betul-betul membuktikan hal Iya. ini. Minimal kita ini menjadi pemotong generasi. Ya, Kira-kira betul. begitu ya. Ya, untuk mencegah sebenarnya hal yang terjadinya seperti itu ya, lagi-lagi para penerus kita harus memotong generasi yang persoalan itu KKN, korupsi, nepotisme dan apa ya? Ya itulah yang persoalan korupsi, nepotisme. Bagaimana kita memotong regenerasi jika betul-betul kita ingin melihat perubahan di negara kita, khususnya di Kabupaten Senja misalnya di ranah pemerintahan ya. Segala apa yang terjadi di sekarang itu sudah menjadi pembelajaran untuk kita masa depan untuk menduduki ranah pemerintahan. Iya, apalagi kan hari ini kita lihat dengan kemajuan teknologi Iya, betul. misalnya, Iya, yang betul. dimana kalau kita lihat perkembangan teknologi dunia, ya di Jepang itu orang Iya. sudah menggunakan alat-alat produksi didominasi oleh mesin, Iya, betul. robot, yang kemudian misalnya di Indonesia kita kenal hari ini berapa 4.0? Yang Ya. 4.0. Yang mungkinkah masyarakat Indonesia ini mampu meminimalisir atau memanfaatkan teknologi sebaik mungkin? Kalau saya menganggap bahwa itu Khususnya di pemuda ya, mahasiswa. hal yang seperti itu kan itu lagi-lagi tergantung kemauan kita sendiri. Jika betul-betul ingin kita memanfaatkan hal kemajuan teknologi itu secara positif, itu bisa kemajuan teknologi kedepannya itu akan lebih meningkat di tangan pemuda atau mahasiswa. Karena kenapa saya mengatakan hal itu? Kreativitas dari pemuda itu dan mahasiswa sekarang itu tidak boleh dibatasi. Salah satu pengembangan diri secara mendalam ya lagi-lagi memanfaatkan keadaan atau kondisi ya, persoalan teknologi, media sosial dengan sebaik mungkin yang mengalihkan kita ke ranah positif. Ya, sedikit juga terkait dengan kehidupan mahasiswa. Bagaimana Bung memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa lainnya bahwa berorganisasi itu tidak menghambat kuliah, Iya betul. dan berorganisasi itu tidak sekedar buang-buang waktu semata, Ya, tetapi ya. berorganisasi itu adalah salah satu kegiatan yang sangat penting atau bahkan mutlak bagi kehidupan mahasiswa untuk pertama membentuk karakter kepribadiannya, yang kedua mungkin untuk keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Bagaimana Bung memberikan keyakinan kepada teman-teman mahasiswa bahwa berorganisasi bukan hal buruk? Ya, kita melihat juga dari cerminan beberapa ranah pemerintahan, dia semua memiliki latar belakang tentang organisasi atau background tentang organisasi. Mulai dari presiden pertama kita sampai presiden yang sekarang itu kan dia berlatarkan dari ranah organisasi. Jadi istilahnya harapan saya untuk teman-teman mahasiswa dan pemuda yang pada hari ini untuk demi perubahan negara kita ke depan, bahwasanya organisasi itu tidak selamanya menghambat tentang akademisi, pekerjaan dan semacamnya. Karena jujur saja faktor yang menghambat tentang akademisi kita dalam sebuah ranah organisasi karena kita tidak mampu memanage persoalan waktu. Lagi-lagi persoalan waktu. Biasa juga kendala persoalan orang tua, makanya tagline itu ya yang kami tanamkan juga dalam prinsip saya secara pribadi dalam berorganisasi, bahwasanya ada 3 panggilan. Ada panggilan ilahi ya, kita tahulah panggilan orang tua yang kedua, dan panggilan yang ketiga adalah panggilan organisasi. Seperti itu. Panggilan kampus? Ya, panggilan kampus ya itu kan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dalam dunia pendidikan ya. Jujur saja saya mendapatkan pengalaman dari pengetahuan itu di luar dari kampus. Di luar dari kampus, Iya, ya? betul sekali. Iya, tetapi kenapa biasanya kan mahasiswa itu misalnya ketika ada kegiatan-kegiatan keorganisasian yang misalnya kayak di luar daerah yang membutuhkan misalnya biaya transportasi, ya, betul itu sekali. mahasiswa kadang berpikir, tapi kalau untuk kuliah bahkan sampai mahal sekali dibayar. Menurut bagaimana menanggapi itu? Yang nyatanya lebih banyak pengalaman didapatkan di luar. Iya, betul sekali. Kenapa saya pernah mengalami hal seperti itu? Bahwasanya kenapa sih saya menggebu-gebu untuk mencari persoalan anggaran, saya berangkat ke kegiatan-kegiatan nasional, padahal
ini suatu kewajiban secara administrasi di kampus pun saya tidak bisa tuntaskan. Saya pernah berpikir seperti itu dan saya pernah alami. Bahwasanya kenapa dari awal saya mengatakan bahwa pengalaman yang saya dapatkan di luar itu lebih banyak daripada kampus? Karena ini persoalan rasa ketertarikan saya tentang pengetahuan di luar itu lebih menarik dan lebih menantang daripada kita duduk di kampus diam dengar pulang apa dan semacamnya, ya berdiskusi tentang perubahan-perubahan negara, esoknya itu akan kembali diskusikan, ya lagi-lagi kalau implementasinya tidak ada, ya mau bagaimana lagi. Jadi sedikit juga kalau saya berkritik tentang pendidikan sekarang, itu dia lebih banyak persoalan teori daripada praktikumnya. Kenapa itu kemudian dalam teorinya Paulo Freire bahwasannya seharusnya di dunia pendidikan sekarang itu lebih mengedepankan tentang persoalan implementasi dibanding teori. Mungkin seperti itu. Ya, pendidikan gaya bang. Ya. Ya, mungkin sudah dibaca bukunya pendidikan kaum tertindas mungkin. Iya. Ya, terkait dengan organisasi ternyata begitu ya. Jadi sebenarnya keliru ketika mahasiswa ada yang beranggapan bahwa berorganisasi itu. Iya, betul sekali. Iya, wise. Itu sangat kami sayangkan sekali, khususnya secara pribadi kalau ada mahasiswa yang mengatakan organisasi ini menghambat persoalan akademisi, menghambat persoalan kerjaan ini, padahal di organisasi ini kita mendapat pengalaman yang banyak sekali tentang masa depan kita, kehidupan sehari-hari kita bisa kita dapatkan di organisasi. Tapi ada juga mahasiswa yang beranggapan begini, saya tidak mau berorganisasi, organisasi itu hanya tempat pacar-pacaran. Bagaimana bagaimana ya, Bung? Ini kan banyak kejadian ya, kejadian. Ya, kalau bisa dikata organisasi ini tempat pacaran ya tergantung sih, yaitu bagaimana kita sudah ketahui bahwasanya ini hanya organisasi, hanya benda mati. Orang-orang yang dalamnya meramu sebaik mungkin untuk kemajuan organisasi, ya kalau dijadikan hanya tempat persaingan kisah romantisme itu kan bisa mencederai yang namanya organisasi. Berarti ketika ada yang terjadi seperti itu dalam istilah pemerintahan namanya oknum saja, ya. Lagi-lagi kan kita tidak bisa salahkan organisasinya. Ya, betul. Tergantung pribadi masing-masing. Iya. Jadi misalnya begini, ketika misalnya sudah selesai kuliah, iya, betul. Apakah Bung masih punya keinginan berorganisasi? Kalau selesai dalam dunia akademisi, ya tentang persoalan organisasi ke depan, saya berpikir memang setelah saya selesai setidaknya saya masih ada gelutan di luar sana, di ranah eksternal, organisasi eksternal di luar kampus. Makanya beberapa sempat di masa semester 4 sampai semester 6 itu di kader di organisasi Expo. Itu adalah batu loncatan untuk kita selesai ke depan. Setelah akademisi menjalani kisah akademisi, ya setidaknya ada tempat berwadah kita setelah keluar dari ranah internal kampus. Iya, minimal ada penopang. Iya, betul. Supaya tidak terjebak dalam hal-hal yang pernah kita caci maki. Iya, betul. Lalu menjadikan pembenaran sudah. Iya, betul. Iya, terkait dengan organisasi sudah mungkin dalam dunia politik nih, kita diskusi. Misalnya kalau Bung dapat kesempatan atau punya niat untuk terlibat dalam politik, Bung jadi apa? Anggota dewan kah? Atau misalnya menjadi bupati? Sampai sekarang sih masih tertarik di dunia politik, ya. Kalau cita-cita di dunia politik ingin menjadi menjadi seorang anggota dewan. Menurut Bung sendiri bagaimana anggota dewan ini? Bagus tidak posisi DPR itu? Ya, kita lihat. Kan sekarang kita lihat di berbagai kesempatan sering kita lihat bahwa DPR itu ada yang tulis Dewan Penindas Rakyat. Kalau misalnya kan ada aksi-aksi demonstrasi dan hampir tidak ada sama sekali kita temukan keluhan publik yang menganggap DPR itu baik. Hampir semua buruk. Iya, betul sekali. Ya. Sehingga ketika misalnya berangkat dari situ, yang menjadi kendala juga kan ketika misalnya ada senior-senior kita yang hari ini duduk di DPR. Itu kan kalau ditanya
Katanya dulu perjuangkan rakyat, kok sudah setelah menjabat di DPR kok juga jadi pelaku. Dia bilang susah karena kita ini minoritas, yang menentukan kebijakan kan tetap berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak. Katanya. Ketika misalnya Bung nanti di DPR dan hanya 1-2 orang mungkin yang kritis, bagaimana menghadapi yang sekian 20 orang ini? Ya, pandangan saya tentang nanti kalau menduduki seorang anggota DPR, lagi-lagi perjuangan banyak yang terjadi hal yang seperti itu, oknum-oknum anggota DPR yang mencederai tentang legalitas kita sebagai perwakilan rakyat, legalitasnya mereka sebagai perwakilan rakyat. Bahkan kemarin itu sempat kami tanyakan, bilang salah satu senior kami bergabung di situ di anggota DPR. Lagi-lagi dia hanya menanggapi persoalan susah kalau ini kita sudah memiliki keluarga dan kebutuhan itu kami juga tunjangi, persoalan perut dan semacamnya. Lagi-lagi kita mengalihkan kepentingan rakyat ke kepentingan pribadi. Hal yang seperti itu kan bisa mencederai lembaga yang namanya perwakilan rakyat, pengatur tentang kebijakan. Jika saya nanti kalau sekaligus kampanye nanti jika saya istilahnya belum saya belum berpikirin untuk memberikan gambaran tentang persoalan ini, masih jauh sih sebenarnya. Ya, cuman hal yang seperti itu kan mereka yang mencederai tentang persoalan rakyat, ujung-ujungnya itu menjadi pandangan atau cerminan untuk penerus bangsa. Khususnya saya misalnya, ternyata kita menjadi anggota DPR ini seperti ini ya. Setelah dulunya kita mempertahankan tentang idealisme kita masuk ranah perwakilan rakyat, anggota DPR, idealisme kita gugur. Artinya kan kembali lagi ke tadi bahwa tidak ada konsistensi. Iya, konsistensi dalam diri sendiri. Karena kan ketika misalnya setelah terpilih dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan rakyat. Iya, betul. Lalu menjadikan misalnya kebutuhan sebagai dari pembenaran. Saya pikir untuk kebutuhan tidak perlu jadi anggota dewan, cukup jadi petani. Jadi petani juga kan ya, betul. Iya, kita saja ini yang penikmat kopi saja. Sambil kopi Bu, silakan. Siap. Tapi ini kan rata-rata saya perhatikan mahasiswa-mahasiswa itu suka kopi. Apa sih? Kesinambungan antara kopi dengan kegiatan berpikir itu menurutmu apa sih? Karena kalau saya lihat kopi-kopi. Iya, kalau saya secara pribadi sih ya jujur saja Bung ya, dalam satu hari itu saya tidak minum kopi itu berpengaruh juga dalam kesehatan saya, mungkin yang saya rasakan biasa sakit kepala dan semacamnya, dan ranah pikiran saya itu kalau khususnya dalam dunia diskusi itu, kita di organisasi pada saat diskusi kita harus butuh kopi. Iya. Entah kenapa yang menjadi dasar utama itu kopi dengan rokok itu yang menjadi inspirasi kita untuk. Tapi memang ada diskusi. Efek. Betul. Ada sekali. Bahwasanya kopi ini membuka cakra berpikirnya kita pada saat ruang-ruang diskusi, ruang-ruang publik dan semacamnya. Bahkan ada teman-teman yang sering bilang bahwa kopi itu istimewa. Iya. Bahkan katanya ketika ada perempuan yang minum kopi dia akan terlihat lebih seksi. Iya betul. Saat dia minum kopi katanya. Iya betul sekali. Kalau mau sendiri melihat perempuan yang minum kopi? Saya melihat perempuan yang minum kopi itu estetik ya, perempuannya seksi. Bahkan seorang pemuda yang penulis khususnya di Kabupaten Senjai, lelaki kurang ajar dalam secangkir kopi. Itu tertera semua di situ. Beberapa penjelasan tentang bagaimana kehidupan pemuda itu sendiri dengan kopi dan perempuan. 3 elemen yang tercampur dalam itu. Seru sekali itu dibaca teman-teman. Begitu ya. Iya. Tapi kalau Bung sendiri misalnya dikasih pilihan nih, misalnya ada 2 perempuan ini yang sama-sama tertarik. Iya betul. Dengan ketua. Satunya ini tidak suka kopi, tapi berwawasan luas. Iya betul. Satunya ini berwawasan kopi, tapi dia pecandu kopi. Bagaimana ya? Ini pertanyaan apa ya? Mengarah tentang sebenarnya
beberapa pengalaman sih pernah terjadi hal yang seperti Iya. itu. Perempuan, ada beberapa perempuan yang Ini jawaban Anda ini akan mengobati rasa dilema saya untuk memberikan jawaban. apakah Bung pernah mengalami hal yang seperti itu? Oh, ya, betul, Ya, betul, karena betul. itu saya tanya supaya saya butuh jawaban. Apa ya? Perempuan yang suka pecandu kopi dengan perempuan yang berwawasan luas. Perempuan yang berwawasan luas tapi tidak, tidak suka suka kopi. kopi. Dengan perempuan yang berwawasan sempit tapi pecandu kopi. Ini dua-duanya sih ya. Kalau persoalan perempuan yang berwawasan luas tapi tidak candu kopi kan kita ini menjalankan diskusi dengan beliau. Tetapi enggak. Bingung saya ini untuk menjawab persoalan ini. Jujur ya saya tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. Oh belum? Iya belum. Tapi mungkin akan. Ya, Karena kadang katanya kehidupan selalu memberikan kejutan-kejutan tak terduga. iya betul dan menjalani sebuah prosesnya. Ya sambil minum kopi. Iya betul. Jadi masih aktif kuliah? Iya. Masih penyusunan? Sementara tentang menjalani KKN, tentang KKN profesi dan sementara juga menjalani tentang penyusunan skripsi. Ya mudah-mudahanlah bisa selesai dengan tepat waktu. Tapi selama ini apa ya? Selama berorganisasi, aktif kuliah, tidak pernah keduanya terkendala karena asmara. Pernah sih hal yang seperti itu. Akademisi dan organisasi pernah terkendala persoalan masyarakat. Ya, ini harus kita bahas karena terkait asmara ini meskipun orang sempat serapahi dianggap lebay, tetapi ini sebenarnya soal asmara ini adalah salah satu konteks yang paling kita benci tetapi paling kita butuhkan. Iya betul sekali. Karena itulah mungkin kita di Indonesia ini adalah 0,sekian% adalah pemuda-pemuda Pemuda-pemuda. munafik. Tidak bisa dipungkiri itu. Kadang kita menganggap Iya, iya, asmara itu betul, lebay, tetapi di lain sisi hal itu sangat kita butuhkan. Karena itu saya butuh jawabannya terkait dengan selama kuliah, apakah pernah terkendala hanya karena persoalan asmara? Ini untuk juga memantik teman-teman yang hari ini mungkin ada yang down, tidak kerjakan skripsinya karena dikhianati dengan judul diberikan sama kekasihnya tapi ditinggalkan pas penyusunan. Apa ya? Tentang romantisme Ya, sih ya. romantisme kampus ya, weh. Secara pengalaman sih ya pernah terhambat persoalan. Makanya menjadi seorang organisator dan seorang ketua itu kesampingkan kisah romantisme. Itu saya selalu menekankan kepada teman-teman dan adik-adik saya bahwasanya karena jujur saya secara pengalaman pada saat saya menduduki yang namanya jabatan seorang ketua, saya mengalami kisah romantisme itu gagal sekali. Kepemimpinan saya amjorok sekali, kepemimpinan saya pada saat itu tidak efisien sekali dan tidak maksimal. Makanya saya klaim bahwa kisah romantisme pada saat kita berorganisasi dan masa akademisi itu di sisi lain secara negatifnya itu mampu menghancurkan kita secara pribadi.